Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sosana Harani Nurjana dengan NIM 20 05510139 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas di Gebang, Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja dan Beban Kerja terhadap Kinerja Karyawan, studi pada PT Indofood Kota Semarang. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Soliha, SEMSI selaku dosen pembimbing. Baik, selanjutnya masuk ke dalam latar belakang dan riset gap. Dengan melakukan pekerjaan, karyawan menghasilkan sesuatu yang disebut kinerja. Kinerja adalah suatu hasil kerja seseorang yang dilakukan berdasarkan pengalaman dan kesungguhan dalam waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Ada beberapa faktor yang dapat menentukan baik buruknya kinerja karyawan, yaitu dapat dilihat dari gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, dan beban kerja. Gaya kepemimpinan sendiri merupakan kemampuan seseorang dalam memengaruhi orang lain untuk bekerja mencapai tujuan yang sama. Armadita dan Sitohang 2021 menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan Siagia dan Hoyer 2018 menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Lingkungan kerja yang nyaman dapat menjadikan karyawan lebih produktif dan semangat kerja lebih tinggi. Aziz dan Soliha 2023 menyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif dengan kinerja karyawan. Sedangkan Bari 2019 menyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Beban kerja memiliki kaitan sangat erat dengan suatu pekerjaan yang memberikan pengaruh lebih pada setiap karyawan. Karena beban kerja yang terlalu berlebihan dapat mengakibatkan dampak yang tidak baik bagi karyawan. Husin, Ruanti, dan Aisyah 2021 menyatakan beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan Moruntu dan Nilowa 2022 menyatakan beban kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya masuk ke dalam rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah seperti: pertama, apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Indofood Kota Semarang? Kedua, apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Indofood Kota Semarang? Yang ketiga, apakah beban kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Indofood Kota Semarang? Selanjutnya, masuk ke dalam kajian teori. Pada variabel gaya kepemimpinan memiliki indikator seperti mengambil keputusan, memotivasi, komunikasi, bertanggung jawab, dan mengendalikan emosional. Pada variabel lingkungan kerja memiliki indikator seperti penerangan, suhu udara, suara bising, keamanan kerja, dan hubungan karyawan. Pada beban kerja memiliki indikator seperti perubahan pekerjaan, banyaknya pesanan, keterbatasan waktu, dan kurangnya skill karyawan. Pada kinerja karyawan memiliki indikator seperti banyaknya pekerjaan, hadir tepat waktu, dan terjalinnya kerjasama. Masuk dalam pengembangan hipotesis, pada variabel gaya kepemimpinan memiliki hipotesis bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Pada variabel lingkungan kerja memiliki hipotesis bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Pada variabel beban kerja memiliki hipotesis bahwa beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Untuk populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai di bidang produksi di PT Indofood Kota Semarang dengan populasi sebanyak 843 dan hasil yang diperoleh 160 responden shift pagi. Untuk teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampling proposif yang merupakan teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu. Dan untuk data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang disebarkan melalui Google Form dengan skala Likert sebagai skala pengukurnya. Masuk dalam hasil dan analisis, pada hasil uji validitas variabel gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja, ada beberapa indikator yang tidak valid dikarenakan nilai loading factor tidak lebih dari 0,4. Sedangkan hasil perhitungan dari indikator variabel beban kerja dan kinerja karyawan masing-masing memiliki nilai loading factor lebih dari 0,4, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator beban kerja dan kinerja karyawan valid. Dan untuk semua variabel memenuhi nilai KMO lebih dari 0,5, sehingga semua variabel dinyatakan bisa lanjut untuk pengujian selanjutnya. Selanjutnya, pada hasil uji reliabilitas dapat diketahui bahwa 4 variabel memiliki Cronbach alpha lebih dari 0,7, sehingga dapat dikatakan reliable dan dapat dilakukan pengujian lebih lanjut. Selanjutnya, pada hasil analisis regresi linier berganda dan hasil uji hipotesis ditemukan bahwa standar desert koefisien beta sebesar 0,203 dan nilai signifikansi sebesar 0,008 yang berarti bahwa variabel gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Standar desert koefisien beta sebesar 0,492 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang berarti bahwa variabel lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.
Standar riset keefisiensitas sebesar minus 0,045 dan nilai signifikansi sebesar 0,484 yang berarti bahwa variabel beban kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan pada hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0,408. Dalam hal ini berarti 40,8% variabel kinerja karyawan dijelaskan oleh variabel gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, dan beban kerja sebagai mediasi terhadap kinerja karyawan. Sedangkan sisanya 0,592 atau 59,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Masuk ke dalam pembahasan dari hasil perhitungan bahwa H1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, yang mana sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Samuset 2021, Octavia dan Yanuar 2022, Armadita dan Sitoang 2021, dan Simbiring FHB Marbun 2021. Dari hasil perhitungan bahwa H2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, yang mana sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aziz dan Soliha 2023, Siha Luhu dan Sirega 2020, Hasibuan 2018. Dari hasil perhitungan bahwa H3 berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan, yang mana sesuai dengan hasil yang diperoleh oleh Yustika dan Santoso 2024, Waruntu Dalilwa 2022, Firdaus 2020. Masuk ke dalam kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di PT Indofood Noodle Kota Semarang, dapat diambil kesimpulan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada karyawan bagian produksi PT Indofood Noodle Kota Semarang. Hal ini dapat diartikan bahwa gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada karyawan bagian produksi PT Indofood Noodle Kota Semarang. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin baik lingkungan kerja yang dirasakan oleh karyawan, maka akan semakin meningkat kinerja karyawan. Beban kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan pada karyawan bagian produksi PT Indofood Noodle Kota Semarang. Hal ini dapat diartikan bahwa beban kerja tidak mempengaruhi terhadap kinerja karyawan. Luaran bahwa artikel skripsi ini sudah terbit di Jurnal Kostik, Journal of Economy, Business and Accounting, volume 7 nomor 3 tahun 2024. Baik, cukup sekian, terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.